Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 7 Madrasah Sanawiyah Perguruan Mu'alimat yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di edisi daring kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zikir dan doa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama materi tentang zikir dan doa. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa dulu. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pertama, kita akan membahas pengertian zikir dan dasar hukumnya. Zikir menurut bahasa adalah ingat atau mengingat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Adapun dalil atau dasar hukum yang menganjurkan zikir adalah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Cara melakukan zikir. Zikir dapat dilakukan dengan cara sambil berdiri, sambil duduk, atau boleh juga sambil berbaring, atau dalam keadaan bagaimanapun, asal jangan ketika seorang sedang di WC atau di tempat lain yang tidak sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara melakukan zikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dilakukan dengan hati. 2. Zikir yang dilakukan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga, zikir bisa dilakukan dengan perbuatan. Apa itu zikir dengan hati? Nah, zikir dengan hati ialah dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seseorang kepada Allah akan bertambah teguh.
Yang kedua, zikir dilakukan dengan ucapan atau dengan lisan. Zikir dengan ucapan ini dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah atau kalimat thayyibah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Lafaz-lafaz tersebut adalah sebagai berikut. Ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah. Bacaan takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasbih, subhanallah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan termasuk zikir dengan ucapan atau lisan, yakni membaca ayat-ayat Al-Quran. Itulah contoh atau yang dimaksud zikir dengan lisan atau ucapan. Kemudian yang dimaksud dengan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus diingat ialah bahwa semua amalan harus kita landasi dengan niat yang baik. Dengan demikian, menuntut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahim, dan amalan-amalan lain yang diperintahkan oleh agama adalah termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Kita awali dari pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam ialah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya agar selalu berdoa kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan, ada dua cara yang harus ditempuhnya, yaitu dengan berusaha atau bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua cara tersebut harus ditempuh, karena dalam kehidupan ini ada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia dan ada yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Oleh sebab itu, di dalam memecahkan persoalan kehidupan, kedua cara ini harus ditempuh secara bersama-sama. Kemudian cara berdoa atau tata krama atau etika kita dalam berdoa. Yang pertama,
memulai berdoa dengan membaca basmalah. Karena melakukan sesuatu perbuatan yang baik hendaknya diawali dengan bismillah. Yang kedua, mengucapkan istighfar kepada Allah. 3. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. 4. Membaca sholawat untuk Rasulullah. 5. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan pada wajah selesai berdoa. Kemudian yang keenam, menghadap ke arah kiblat. 7. Mengulang-ulang doa. 8. Dalam keadaan suci. 9. Ketika berdoa, hendaklah dengan suara yang lembut dan penuh harap. 10. Ketika berdoa, hendaknya disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, memperhatikan waktu-waktu yang makbul dan utama dalam berdoa. Itulah tadi etika atau cara berdoa. Kemudian dalam berdoa, kita harus memperhatikan waktu-waktu yang lebih baik untuk berdoa. Ada beberapa waktu yang lebih utama untuk berdoa karena kemungkinan dikabulkannya doa sangat besar. Nah, waktu-waktu itu antara lain 1. Waktu tengah malam atau waktu sepertiga malam yang terakhir. 2. Setelah mengerjakan sholat fardu. 3. Pada hari Jumat. 4. Pada waktu antara azan dan iqomah. 5. Waktu seseorang sedang berpuasa. Dan yang keenam, waktu hujan rintik-rintik. Itulah di antara waktu-waktu yang lebih baik untuk berdoa. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang zikir dan doa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.